Nah, jadi tuli itu adalah gangguan di mana seseorang nggak bisa ngedenger suara secara sebagian atau keseluruhan pada salah satu atau kedua telinganya. Dan gue nggak tahu kalau ternyata tuli dan tunarungu itu berbeda. Nggak salah, dari segi bahasa tuh aslinya keduanya nggak ada perbedaannya. Dan tunarungu juga awalnya aku kira lebih halus dan lebih sopan, tapi ternyata komunitas tuli lebih senang dipanggil dengan sebutan tuli karena mereka udah memiliki identitas sosial sendiri dan juga memiliki bahasa ibu sendiri, yaitu bahasa isyarat. Menurut saya, tuli merupakan sebuah istilah budaya atau suatu cara berkomunikasi yang berbeda. Sedangkan tunarungu adalah istilah medis untuk menggambarkan keterbatasan dan fungsi pendengaran seseorang. Sebagian besar penyandang disabilitas pendengaran sendiri lebih suka disebut tuli. Tuli itu suatu kondisi di mana seseorang kehilangan kemampuan pendengarannya akibat suatu faktor tertentu. Awalnya aku tidak mengetahui bahwa tuli dan tunarungu itu berbeda, namun kemudian aku mengetahui bahwa tuli dan tunarungu itu berbeda. Tuli merupakan identitas dari kelompok yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Kedua istilah tersebut berbeda, karena tunarungu berarti disabilitas pendengaran yang kata tersebut sifatnya peyoratif. Kata tuli lebih sopan bagi kelompok tuli. Sejauh yang gue tahu, akses informasi yang memudahkan orang tuli ketika menggunakan transportasi umum hanya sebatas papan visual pemberitahu rute dan lokasi transportasi tersebut. Sayangnya, tidak ada pemandu khusus bahasa isyarat untuk mereka. Mungkin sebaiknya pemerintah menyiapkan papan informasi berbentuk visual atau bahkan jika memungkinkan menyediakan satu orang petugas yang bisa memahami bahasa isyarat di setiap transportasi umum demi memudahkan teman-teman tuli kita jika ingin bepergian. Ya, harapannya sih transportasi umum tuh lebih menyediakan informasi berupa visual dan tulisan ketimbang audio aja. Dan yang diharapkan juga para petugasnya tuh paham dasar-dasar bahasa isyarat. Informasi berupa audio visual. Karena kan teman tuli itu tidak bisa mendengar, jadi informasi berupa video yang dibantu dengan bantuan teks ataupun dengan papan informasi. Selain infografis, karena tool ini juga bergantung pada getaran, menurut aku alangkah baiknya jika pemerintah turut membantu dalam mewujudkan aplikasi yang dapat memberikan notifikasi getaran jika pengguna itu udah mendekati stasiun terdekat ataupun sudah mendekati tujuannya. Kemarin aku sempat dengar dari seseorang bahwa banyak mahasiswa yang bilang dosennya itu nggak menyertakan subtitle dalam materi belajar yang diberikan. Jadi menurut aku sesimpel subtitle itu dapat membantu terutama di masa pandemi seperti ini. Sangat belum mencukupi, karena media audiovisual jarang menyediakan subtitle atau pemandu khusus bahasa isyarat. Hal ini disebabkan masyarakat yang bersifat audis. Tentu secara tidak sadar, hal ini menimbulkan diskriminasi bagi mereka kelompok tuli. Menurut gue sih belum cukup ya, soalnya contohnya aja kayak zaman sekarang nih di masa pandemi kegiatan pembelajaran kan banyak yang melakukan via video ya, tapi belum banyak yang mencantumkan subtitle di situ. Menurutku belum, karena masih banyak teman tuli yang kesulitan dalam mengakses informasi baik itu di televisi ataupun channel resmi pemerintahan, seperti tidak ada bantuan teks ataupun bahasa isyarat dalam informasi tersebut. Menurut saya sih, aksesibilitas media bagi teman-teman tuli di Indonesia masih sangat kurang dan tidak mencukupi. Alhasil, teman-teman kita tersebut menjadi kesulitan jika ingin menikmati layanan publik atau hanya sekedar menonton video di media sosial yang kebanyakan tidak menyediakan subtitle. Pernah, misalnya seperti hak persamaan dan non-diskriminasi bagi para penyandang disabilitas. Jadi, mereka layak mendapatkan persamaan di segala bidang dan perlakuan yang adil tanpa sedikit pun dibeda-bedakan. Gue jujur nggak pernah dengar, tapi yang pasti hak tersebut salah satunya meliputi pada hak pelayanan publik dan bebas dari diskriminasi. Namun, secara aktual, hak tersebut belum termenuhi bagi mereka. Sayang, pemerintah belum banyak andil untuk hak-hak mereka. Pernah dengar, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum, karena sejujurnya orang normal maupun orang disabilitas itu memiliki hak yang sama, seperti baik itu dari fasilitas maupun perlindungan hukum itu sendiri. Dari banyaknya hak penyandang disabilitas, menurut aku sendiri itu yang paling utama itu ya berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu hak pendidikan. Karena mereka berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Gue pernah denger sih yang namanya hak penyandang disabilitas. Salah satunya itu ada hak aksesibilitas, yaitu contohnya para penyandang disabilitas punya kesempatan yang sama buat menggunakan layanan publik.
Karena hal tersebut menunjukkan sebuah identitas kelompok sosial yang memiliki identitas sosial, bahasa ibu, dan budayanya mereka sendiri. Setahu aku kenapa pakai T besar, karena Tuli itu udah sebuah komunitas yang mencakupi banyak banget hal. Mereka punya perspektif budaya sendiri yang menunjukkan bahwa mereka itu sebuah identitas yang punya kemampuan untuk menggunakan bahasa sendiri, yaitu bahasa isyarat, dan juga punya kesetaraan dengan orang dengar. Pengetahuan saya itu karena teman-teman Tuli menganggap bahwa Tuli merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan dan bukan merupakan sesuatu yang dijadikan kekurangan bagi mereka. Tuli ditulis dengan T besar merupakan sapaan bagi identitas kelompok Tuli yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri. Berbeda dengan Tuli yang ditulis dengan T kecil yang memiliki arti sama dengan tunarunggu. Teman Tuli itu lebih senang dikatakan dengan sebutan Tuli karena mereka menganggap bahwa Tuli itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut disyukuri. Sehingga saya anggap penggunaan T besar itu merupakan bentuk